Menurut Austin, manajemen agribisnis adalah suatu bentuk kesatuan aktivitas yang di dalamnya mencakup usaha tani, mengolah bahan makanan, usaha sarana, serta berbagai prasarana produksi pertanian, transportasi, perdagangan, dan juga kestabilan pangan serta kegiatan-kegiatan lain. Termasuk di dalamnya penyaluran bahan pangan dan serat makanan kepada pihak konsumen. PT Sinar Sosro. Sampai saat ini, PT Sinar Sosro sudah mempunyai 12 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia, yakni di Medan, Palembang, Jakarta, Tambun, Cibitung, Ungaran, Gresik, Mojokerto, dan Gianyar, serta pabrik yang khusus memproduksi air mineral Prim A, yaitu di Sentul, Purbalingga, dan Pandaan. Dalam pengembangan bisnisnya, PT Sinar Sosro telah mendistribusikan produknya ke seluruh Nusantara melalui kantor cabang penjualan yang tersebar di seluruh Nusantara. Selain di dalam negeri, PT Sinar Sosro juga menambah pasar internasional dengan mengekspor produk-produk one way packaging atau non-bottle billing ke beberapa negara di Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia, dan Kepulauan Pasifik. Kantor pusatnya sendiri berada di daerah Bekasi, Indonesia. Baiklah, mari kita lihat bersama proses produksi teh botol Sosro kotak. Tahap pertama adalah pemilihan bahan baku. Teh botol Sosro kotak hanya memakai bahan baku asli dan alami, yakni teh wangi, gula pasir, dan air. Teh wangi yang digunakan adalah teh hijau dengan kualitas yang terbaik, yang hanya diambil 3 lembar pucuk daunnya saja yang diambil dari perkebunan Sosro sendiri, yang terletak di Garut, Cianjur, Tasikmalaya, dan Pengalengan. Daun teh tersebut dicampur dengan melati sehingga menjadi teh wangi dan merupakan bahan baku dari pembuatan teh botol Sosro kotak. Untuk gula pasir teh botol Sosro kotak menggunakan gula pasir industri, yakni gula pasir yang sudah dilakukan proses penyaringan 2 kali dan merupakan gula pasir dengan mutu terbaik. Sedangkan untuk air yang digunakan adalah air yang berasal dari dalam bumi dengan kedalaman 150 meter di bawah permukaan tanah. Dan setelah itu, air tersebut diproses lagi melalui 4 tahapan proses hingga menjadi air bahan baku teh botol Sosro kotak. Sedangkan untuk kemasannya menggunakan kemasan kotak. Setelah proses pemilihan bahan baku selesai, yang dilakukan adalah membuat teh cair manis yang nantinya akan diisi ke dalam kemasan kotak atau Tetra Pak. Pertama-tama, air difilter atau disaring terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan mineral-mineral yang mengganggu. Kemudian air dipanaskan sampai mendidih yang nantinya akan digunakan untuk penyeduhan teh dan pelarutan gula. Proses penyeduhan teh dilakukan di dalam sebuah tangki yang dinamakan tangki penyeduhan teh. Dalam tangki ini, teh wangi diseduh dengan menggunakan air baku Sosro, yaitu air yang sudah melalui proses pengolahan air sampai menjadi teh cair pahit. Teh cair pahit ini pun disaring dan dipompa ke dalam tangki pencampuran. Kemudian secara bersamaan dilakukan juga proses pelarutan gula. Proses pelarutan gula ini dilakukan dengan mencampurkan gula pasir industri dengan air mendidih sampai menjadi sirup gula yang kemudian disaring dan dipompa ke dalam tangki pencampuran. Di dalam tangki pencampuran ini, sirup gula dicampurkan dengan teh cair pahit sehingga menjadi teh cair manis yang merupakan bahan baku dari teh botol Sosro kotak. Teh cair manis ini kemudian dipanaskan lagi sampai suhu 140 derajat Celcius selama 4 detik. Setelah dipanaskan, teh cair manis tersebut didinginkan hingga mencapai suhu 30 derajat Celcius. Proses inilah yang disebut dengan proses periansasi suhu tinggi atau ultra high temperature dan dilakukan di dalam mesin yang dinamakan mesin sterilizer. Proses sterilisasi ini berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang ada di dalam teh cair manis tersebut, sehingga teh cair manis menjadi steril sebelum dimasukkan ke dalam kemasan Tetra Pak. Sebelum dimasukkan ke dalam kemasan,
Sebelum dimasukkan ke kemasan Tetra Pak, kertas Tetra Pak yang akan digunakan untuk kemasan akan disterilkan terlebih dahulu ke dalam mesin Tetra Pak aseptik dengan bahan membunuh kuman yang bernama teroksida. Sebelum teroksida harus dihilangkan terlebih dahulu dengan cara menyemprotkan angin panas untuk menguapkan sisa teroksida sehingga kemasan menjadi netral. Kemudian proses pengisian teh cair manis ke dalam kemasan kotak dan langsung disegel atau di-packing supaya rapi. Setelah itu, kotak teh akan menuju proses pemasangan sedotan atau disebut juga straw applicator. Selanjutnya akan menuju proses mesin conveyor, yaitu mesin untuk memasukkan teh kotak ke dalam cardboard bag dan dikemas di box besar. Selanjutnya dimasukkan ke dalam karton atau cardboard tiger yang berisi 24 kotak. Kemudian dirapatkan dan dilem secara otomatis. Karton yang sudah ditutup dan yang sudah diberi kode cap produksi selanjutnya disusun di atas valet yang dimaksud stacking yang dilakukan secara manual. Setiap valet terdiri dari 8 tumpuk karton. Setelah valet sudah lengkap kemudian diberi kode produksi, tanggal produksi, kode SIP, formasi, dan nomor palet. Dan kemudian ditangani oleh penanganan materi untuk disusun di rak gudang yang sudah disiapkan. Kita sudah menyaksikan bagaimana cara membuat teh botol sosro kotak. Dengan adanya manajemen dalam perusahaan, maka semua alur kegiatan yang kita lakukan di dalam perusahaan dapat berjalan secara lancar dan tersusun rapi. Maka dari itu, adanya suatu manajemen dalam sebuah aktivitas perusahaan sangat diperlukan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.